Tidak terima atas putusan sidang pengadilan negeri terkait permasalahan sengketa tanah, ratusan warga Dobo, Kabupaten Aru, Maluku merusak dan menyegel kantor pengadilan negeri kelas 3. Inilah detik-detik saat ratusan warga adat di Dobo, Kabupaten Aru, Maluku merusak kantor pengadilan negeri kelas 2 Dobo. Mereka melempar kaca-kaca kantor pengadilan menggunakan batu serta merusak beberapa peralatan lainnya. Warga kecewa lantaran majelis hakim menolak gugatan sengketa tanah adat seluas 689 hektar di Desa Marvenven, Kecamatan Aru Selatan. Akibatnya, ratusan hektar tanah adat Marvenven dikuasai oleh TNI AL. Sejumlah ketua adat Aru kemudian menyegel kantor pengadilan negeri dengan memasang tanda sasi atau larangan beraktivitas. Selain pengadilan negeri, masyarakat adat Aru juga menyegel Bandara Rarguamar dan Pelabuhan Dobo. Dari Kabupaten Aru, Maluku, Dedi Rumangun, iNews melaporkan. Artis Nirina Zubir jadi korban mafia tanah. Akibat kasus tersebut, Nirina menderita kerugian hingga 17 miliar rupiah. Dugaan kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir melibatkan mantan asisten rumah tangganya RK. Akibat kasus penggelapan sertifikat tanahnya, Nirina menderita kerugian hingga 17 miliar rupiah. Awalnya, almarhumah ibunda Nirina minta pelaku RK untuk mengurus 6 sertifikat tanah dan rumah. Namun pelaku justru menggelapkannya. Nirina telah melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya sejak Juni silam. 5 orang termasuk RK sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Ini bukan masalah hartanya, tapi lebih kepada saya dan keluarga masih sampai detik ini kehilangan ibu saya, Mas. Dan di mana-mana anak kan kalau kehilangan orang tua tuh pengennya orang tua juga meninggal dalam keadaan tenang ya. Tapi saya tahu ibu saya belum tenang tadi, jadi saya harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dan kemudian kami juga semua bisa tenang dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman lainnya supaya berhati-hatilah, cek surat-surat milik keluarga, milik sendiri, karena hal-hal seperti yang kami hadapi sekarang ini mungkin terjadi dan bahkan sedang terjadi. Kasus mafia tanah juga pernah menimpa mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal pada Februari 2021. Rumah ibu Dino Patijalal berganti kepemilikan sertifikat. Polda Metro Jaya menangkap 15 tersangka terkait kasus mafia tanah tersebut. Satgas Anti Mafia Tanah Direktorat Tindak Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama dengan Kementerian ATR BPN RI menyampaikan hasil pengungkapan sindikat mafia tanah pada Februari 2021 lalu. Ada 3 laporan di mana korbannya adalah Zuni Hasim Jalal, yaitu 1 rumah di Pondok Indah, Pondok Pinang, dan Cilandak. Tim penyidik menangkap 15 tersangka, termasuk Freddy Kusnadi di daerah Kemayoran dengan 2 alat bukti di kediaman FK. Dalam aksinya, kelompok mafia tanah berbagi peran dan memiliki peran masing-masing. Kelompok mafia tanah ini berbagi peran. Ada yang bertindak selaku aktor intelektual, ada yang bertindak selaku pihak yang menyiapkan sarana dan prasarana, ada yang bertindak selaku figur dan mengaku sebagai pemilik atas tanah dan bangunan. Korbannya adalah orang tua mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang diduga dicuri sindikat mafia tanah. Rumah ibu Dino Patijalal di Kemang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan berganti kepemilikan sertifikatnya. Kerugian yang dialami oleh ibunya atas dugaan pencurian sertifikat oleh mafia tanah mencapai miliaran rupiah. Dino pun mengklaim 1 orang bernama Freddy Kusnadi sebagai dalang di balik kasus penipuan mafia tanah.
Dino pun dilaporkan kepada polisi oleh kuasa hukum Freddy Tony Tahca atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik 16 Februari 2021. Dino tak gentar menghadiri laporan terhadapnya karena menuding Freddy lah salah satu anggota sindikat pencurian sertifikat tanah rumah milik ibunya. Keterlibatan Freddy Kusnadi dalam kasus penipuan rumah ibu Surnijala berdasarkan pengakuan yang rinci dari Shirley selaku tersangka salah satu kasus penipuan sertifikat rumah. Akibat sekeliling rumah diberi kawat berduri, satu keluarga di Desa Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten terkurung selama 2 pekan. Mirisnya, anak pemilik rumah sulit ke sekolah karena harus menerobos kawat berduri bahkan hingga terluka. Selama 2 pekan, rumah milik warga di Pandeglang, Banten ini dipagar kawat berduri oleh pihak yang mengklaim kepemilikan tanah rumah ini. Bintang pengabdian, siswi kelas 1 SD ini kadang nekat menerobos kawat, bahkan hingga ia terluka. Orang tua Bintang juga merugi puluhan juta rupiah karena tidak ada pembeli yang datang ke warung makanannya. Seluruh makanan membusuk dan tidak bisa dijual. Saya sih kayaknya belum ya, cuma memang ada surat perintah untuk mengosongkan. Cedera ya, karena kawat itu kan tajam. Ya serba sulit lah. Melihat kejadian ini, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Pandeglang mendatangi rumah dan membantu Bintang. Sehingga kita pastikan bahwa kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung tidak boleh terhenti atas peristiwa dan juga insiden yang terjadi di sini. Kejadian ini bermula saat Rahman bin Aruman yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 2.980 meter persegi itu memagari rumah keluarga Bintang yang sudah ditempati selama 20 tahun. Tanpa peringatan, penggugat memagar rumah tersebut dengan kawat berduri. Oleh orang tersebut dilakukan pemagaran memakai kawat berduri dan batu boulders sebanyak 2 truk. Apabila ada pihak-pihak yang mengklaim atas tanah tersebut, silahkan melakukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Kasus sengketa lahan ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Selain Andika, Presiden juga melantik Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus menerima kenaikan pangkat sebagai Jenderal TNI. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Istana Negara siang tadi. peraturan perundang-undangan. Dalam surat keputusan Presiden nomor 106 ini, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Marsikal Hadi Cahyanto dari jabatan Panglima TNI dan mengangkat Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Jenderal Andika mengatakan akan melanjutkan program kerja serta evaluasi demi perbaikan internal TNI. Harus saya akui, internal kita harus banyak berbenah, karena memang itu juga sesuatu yang harus kita lebih teliti, sedangkan keluar juga ada, sehingga tujuannya kan supaya saya sebagai pembantu presiden yang juga menangani hal-hal yang berhubungan dengan militer itu bisa memberikan kontribusi terhadap kinerja dari pemerintah. Usai pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Presiden Joko Widodo kemudian melantik Letjen TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Dudung juga menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang warga di Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketua RT setempat mengaku pria yang ditangkap tersebut dikenal sebagai ustadz yang juga berprofesi sebagai dosen.
Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang warga bernama Anung Al-Hamad di Kampung Sawah RT 01 RW 03 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi tadi. Menurut Ketua RT setempat, Anung ditangkap seorang diri dari dalam rumahnya. Dari hasil penangkapan, petugas juga membawa berkas dan dokumen sebanyak 2 plastik. Penangkapan tersebut sempat membuat warga kaget. Pasalnya selama ini, pria yang memiliki 2 orang anak tersebut dikenal baik dan bersosialisasi dengan tetangga. Selain dikenal sebagai ustadz, Anung juga seorang dosen. Yang saya tahu itu sebagai dosen. Dosen. Di mana, Pak? Kalau untuk di mananya saya nggak tahu persis. Untuk keseharian dari Pak Anung ini seperti apa, Pak? Kalau keseharian ya baik lah. Bermasyarakat juga baik. Dia ustadz apa seperti apa, Pak? Ya kalau di sini panggilnya ustadz. Diduga penangkapan Anung terkait ditangkapnya pimpinan Yayasan Al-Islam Ahmad Farid Okbah yang merupakan tokoh dan juga pengamat aliran Syiah yang juga ditangkap Densus 88. Sementara saat awak media mendatangi Yayasan Al-Islam, pihak yayasan enggan memberikan keterangan terkait ditangkapnya pimpinan Al-Islam tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, Mabes Polri menampik penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI terkait terorisme sebagai kriminalisasi ulama. Sementara MUI sudah menonaktifkan anggotanya yang ditangkap tim Densus 88. Mabes Polri buru-buru meluruskan anggapan kriminalisasi ulama terkait penangkapan 3 ustadz perihal terorisme di Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya 1 dari ketiganya merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mabes Polri mengaku punya bukti kuat keterlibatan ketiga ustadz dalam aksi terorisme di tanah air karena penyelidikan sudah berlangsung 2 tahun. Ketiganya diduga mendirikan lembaga pendidikan yang sebagian dananya dipakai untuk terorisme. Apa yang dilakukan oleh Densus 88 murni sebagai penegakan hukum yang tegas, dan kedua, tidak ada kriminalisasi terhadap kelompok siapapun. MUI menyebut kegiatan anggotanya tak ada kaitan dengan lembaga, selain menyerahkan proses hukum kepada polisi. MUI mengaku sudah menonaktifkan anggotanya yang ditangkap. Tentu berikutnya kami sebagai MUI berkomitmen dalam mendukung penegakan hukum terhadap ancaman tindakan terorisme sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Perlu kami tambahkan bahwa hasil musyawarah nasional MUI tahun 2000 kami berkomitmen untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Penangkapan ketiga ustadz merupakan pengembangan penangkapan pengelola lembaga Amil Zakat di Lampung. Kementerian Agama sudah mencabut izin lembaga Amil Zakat yang didirikan terduga teroris untuk mendanai aksinya. Kemenak meminta masyarakat berhati-hati memilih lembaga untuk infak dan sedekah. Tim Basarnas mengevakuasi seorang anak buah kapal kargo berbendera Liberia di kawasan perairan Laut Pulau Aceh. ABK tersebut dievakuasi karena sakit. Kru kapal Joseph Ray Cibasten, warga negara Filipina, terpaksa harus dievakuasi ke Banda Aceh karena mengalami gejala pusing dan muntah serta tekanan darah tidak normal saat dalam pelayaran rute dari Cina menuju Afrika Selatan. Evakuasi medis dilakukan Basarnas Banda Aceh setelah menerima informasi dari pemilik kapal kargo. Korban berhasil dievakuasi menggunakan kren ke KN SAR Kresna 232 dari kapal MV Ivestos X dengan kondisi selamat. Tadi pagi kami telah menerima informasi tentang permintaan adanya medical evakuasi terhadap salah seorang ABK kapal MV Ivestos berbendera Liberia, yang mana ABK ini warga negara Filipina. Setelah menerima informasi, kami berkoordinasi dengan instansi terkait. Selanjutnya pada pukul 10.00 tadi pagi, kami langsung dalam tim gabungan langsung ke Selat Benggala untuk melaksanakan evakuasi.
Setelah dievakuasi ke Pelabuhan Uleleu, Banda Aceh, Joseph Reiji Boston dites swab antigen dengan hasil negatif, sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Jainal Abidin untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Ratusan buruh dari berbagai aliansi serikat buruh di Jawa Tengah berunjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2022 sebesar 16%. Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam orasinya, buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 16%. Buruh menilai upah minimum Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.800.000 masih tergolong paling rendah bila dibandingkan dengan daerah lain. Ini sungguh memarginalkan kita semua, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila khususnya sila kelima. Tidak ada bedanya upah kita yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat dengan Jawa Timur. Faktanya Jawa Tengah masih menjadi palung, menjadi upah terendah di Indonesia. Buruh menanti keputusan gubernur hingga batas waktu penetapan UMP. Bila tuntutan tidak dipenuhi, maka buruh mengancam akan melakukan mogok kerja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 hanya sebesar 1,09%. Jika mengikuti penetapan itu, UMP di DKI Jakarta hanya naik sekitar Rp37.000. Sedangkan di Aceh hanya akan naik Rp1.400 saja. Upah minimum provinsi tahun 2022 tengah menjadi bola panas. Pasalnya, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi 2022 hanya sebesar 1,09% berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, jika diukur dengan satuan metode yang disebut Cash Index, upah minimum di Indonesia sudah terlalu tinggi, sehingga sulit dijangkau pengusaha. Apabila ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan, akan berpotensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja, kemungkinan terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin itu juga akan tinggi. Kemudian kita tidak ingin berharap, tidak berharap adanya PHK, karena ini memicu terjadinya PHK. Penetapan kenaikan rata-rata UMP 2022 yang hanya sebesar 1,09% tentu saja membuat kaum buruh meradang. Di Jakarta, buruh akan kembali menggelar unjuk rasa pada Kamis 18 November 2021 menuntut kenaikan UMP 2022 minimal sebesar 15% berdasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi agar buruh dapat memenuhi daya beli. Meminta diberlakukannya kembali UMSP DKI khusus tahun 2022 dengan kenaikan 3,57%, yaitu unsur daripada pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi tahun 2021. Di sisi lain, kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi mengatakan, kenaikan UMP 2022 menjadi kabar buruk di tengah situasi pandemi yang masih menghantam laju bisnis di tanah air. Sebenarnya dengan kondisi saat ini untuk bertahan saja bagi kita para pengusaha udah berat, ya, sudah sangat berat. Tetapi ya kita juga sadari bahwa para pekerja kita dengan kondisi COVID dalam suasana ini juga sangat berat, ya. Maka kita para pelaku usaha juga sangat berharap supaya kenaikan UMP ini dibarengi dengan produktivitas kerja. Pemerintah berharap UMP bisa ditetapkan paling lambat tanggal 20 November 2021. Sedangkan untuk upah minimum kota atau UMK paling lambat 30 November 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan karyawan pabrik alat-alat kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan pintu masuk perusahaan. Mereka menyuarakan aspirasi terkait kesejahteraan dalam bekerja dan banyak karyawan dirumahkan akibat perusahaan semakin merugi dikarenakan maraknya impor alat kesehatan dari luar negeri. Ratusan karyawan PT Sri Tita Medica menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk perusahaan di Jalan Kalimalang, Pasir Tanjung Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dalam aksinya, para karyawan membentangkan spanduk dan poster-poster tuntutan protes kepada pihak perusahaan yang dinilai merugikan para karyawan dengan adanya sistem rotasi kerja yang dilakukan pihak perusahaan. Bahkan para karyawan juga menyerukan aspirasi terkait kesejahteraan dalam bekerja, serta banyaknya karyawan yang dirumahkan akibat perusahaan semakin merugi dikarenakan perindustrian alat kesehatan yang sudah diproduksi. Intinya kita menuntut ke manajemen untuk tidak di rolling gitu. Tapi meskipun manajemen beralasan karena produk kurang diserap sama pemerintah, jadi pihak manajemen memberlakukan aturan untuk rolling sementara gitu. Di sini saya minta ke pemerintah bantu kita pergunakan produk dalam negeri gitu. Sementara itu pihak perusahaan mengaku melakukan rotasi kerja karena produksi yang berkurang akibat maraknya impor alat kesehatan dari luar negeri yang membanjiri pasar di Indonesia. Kita itu produksi, jujur aja, kalau pemerintah Indonesia sendiri pengen kita yang kasarnya ya, kita mengadakan sanggup, kapasitas produksi saya sampai 25 juta pieces per bulan. Ya kan, nanti Anda saya ajak lah ke pabrik saya ke dalam. Ya, itu untuk mencukupi cukup, tapi kenapa kita harus impor? Ratusan karyawan meminta pemerintah pusat memperhatikan nasib para karyawan, serta meminta secepatnya segera menangani dan mengambil langkah-langkah agar kembali menggunakan produk dalam negeri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan politisi Partai Demokrat Max Sopakua meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Jenazah almarhum langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum di Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Iringan pengantar jenazah menghantarkan jenazah mantan politisi Partai Demokrat Max Sopakua ke tempat pemakaman di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Almarhum dimakamkan satu liang lahat dengan almarhum istri tercintanya. Menurut keluarga, almarhum meninggal dunia akibat mengalami kanker paru stadium 4. Max sempat dirawat di 2 rumah sakit sejak 2 bulan lalu, yakni di RSUD Kota Bogor dan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Awal di RSUD Bogor, terus dipindah ke RSPAD, karena udah nggak membutuhkan kayaknya di RSUD. Dari vonis dokter sendiri apa penyakitnya? Udah ada beberapa dari awal sih, dari paru, kanker sih terakhir ini. Komplikasi? Udah ada kankernya ya. Kanker paru juga. Ya. Kankernya udah masuk, ternyata pas udah dideteksi tuh udah stadium 4. Max Sopakua meninggalkan 2 orang anak dan 5 orang cucu. Selain sebagai politisi, almarhum juga merupakan mantan presenter di TVRI pada era tahun 90-an. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Presiden Jokowi menjajal mobil listrik di Gaikindo Indonesia International Motor Show. iNews pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.